من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس نفسه على ما بعد الموت. قال أيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من ذنبه. Sadaqallahu alaihi. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada Bapak DKM, kemudian para ulama, para jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini, di subuh hari ini, Allah telah bangunkan kita dari mati yang sementara. Jadi hakikatnya dulu mati yang sementara, ya. Tapi dengan kasih sayang Allah, sehingga hari ini kita masih dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada saudara kita, yang ketika tidur itu nggak bangun lagi selamanya. Masya Allah. Biasanya sholat di belakang imam, menjadi di depan imam, ya. Biasanya mandi sendiri, kemudian dimandikan. Biasanya pakai baju sendiri, kemudian di kafan. Ini saudara kita hari ini tidur, kemudian tidak bangun lagi. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, ya. Di bulan yang penuh berkah ini, ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan iman dan amal kita. Jadi hakikatnya kita ini hidup untuk menyempurnakan iman dan amal, bukan menyempurnakan kebedaan kita. Masya Allah, ya. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu ciptakan daripada makhluk-makhluk ini, saudara. Kurang lebih 18.000 makhluk Allah ciptakan di dunia ini. Dan setiap makhluk telah diberikan fitrah kebahagiaannya masing-masing, dalam fitrahnya masing-masing. Masya Allah. Seekor burung dia akan bahagia manakala hidup di hutan yang luas, hutan belantara. Tapi coba-coba kalau burung ini ingin hidup di dalam sangkar, walaupun terbuat dari emas, permata, intan, makanannya terjamin 4 sehat 5 sempurna. Kalau bapak coba punya burung di rumah, dibuka itu daripada pintu sangkarnya, pasti dia akan terbang. Pasti dia akan terbang. Karena dia akan bahagia. Karena bukan di situ fitrah kebahagiaan seekor burung. Dia bahagia manakala hidup dalam alam yang bebas, dalam kebebasan. Begitu juga seekor daripada ikan, ya. Tapi kebahagiaannya itu di dalam air, di dalam air. Tapi kalau ikan coba-coba keluar daripada habitatnya, daripada fitrahnya, mencari kebahagiaan di luar daripada kehidupannya, itu di luar daripada kehidupan air, dia mungkin lompat ke daratan, hidup di daratan, maka dia akan binasa, dia akan sengsara, ya. Dia akan menderita. Karena keluar pada fitrahnya. Begitu juga seekor cacing, Pak. Dia hidup akan bagian di dalam tanah yang gembur. Tapi coba-coba dia mencari kebahagiaan di luar daripada fitrah
keluar mungkin ke atas permukaan bumi, ke atas keramik, ke atas karpet, maka dia akan binasa, dia akan sengsara. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang namanya manusia. Manusia ini asraful makhluk, sebaik makhluk, ahsan taqwim, dan telah tetapkan kebahagiaan daripada manusia ini dalam mengamalkan agama secara sempurna. Ya. Dalam mengamalkan agama secara sempurna. Ya. Mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikut cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan bahagia. Ya. Tapi coba-coba manusia yang mendapat kebahagiaan di luar agama, mungkin dalam jabatan, dalam pangkat, kedudukan, kekayaan, maka dia akan binasa, akan sengsara. Sebagaimana Fir'aun, Qarun, Namrud, Haman. Ya. Mereka ini orang-orang yang mencari kebahagiaan dalam kebenaran. Tetapi karena tidak ada iman kepada Allah, maka Allah hinakan mereka, Allah binasakan mereka. Ya. Tetapi orang-orang beriman ini, walaupun punya kebendaan, punya jabatan, punya kekuasaan, punya kekayaan, tetapi itu bukan maksud. Itu adalah keperluan. Tapi maksud sesungguhnya bagaimana orang beriman ini menyempurnakan iman dan amal. Ya. Sehingga tidak menghalangi untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana kisah-kisah Nabi terdahulu, kisah-kisah para sahabat. Ada Nabi yang berkekayaan, seperti Nabi Sulaiman, ya. Tapi karena takwanya kepada Allah, maka dia pun sukses, ya. Karena dunianya tidak menghalangi dia untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya. Tapi satu ketika, Pak, ada satu kisah itu, Nabi Sulaiman lagi berjalan di atas awan, terbang dengan bala tentaranya. Maka ada seorang petani, Pak, melihat takjub dengan kehebatan Nabi Sulaiman. Maka diucapkan subhanallah. Maka Nabi Sulaiman langsung turun menghampiri petani tadi. Wahai petani, ucapkan lagi subhanallah. Apa kata Nabi Sulaiman? Wahai bulan, sesungguhnya satu ucapan subhanallah yang kamu ucapkan lebih baik daripada kerajaan aku. Bayangkan, Pak, satu subhanallah. Tadi saudara bawahan sekalian yang sebelum subuh, masa rakaat al-fajri, fajri menunya apa? Dua rakaat sebelum subuh lebih baik mendapatkan dunia beserta isinya. Masya Allah. Ini orang-orang kaya, Pak. Masya Allah. Kalau dirupiahkan, didolarkan, berapa nilai dunia beserta isinya, Pak? Dikumpulkan intan, permata, perak, emas, semua dikumpulkan. Bahkan kata ulama, termasuk amal agama di dalamnya. Masya Allah. Dibandingkan dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka lebih baik sholat sunnah sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun min dunya fiha. Masya Allah. Orang kaya, Pak, orang beriman itu. Orang kaya. Masya Allah. Ya. Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi sholat subuhnya. Apalagi sholat subuhnya. Ya, dapat riwayat dikatakan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia sholat sunnah semalam suntuk. Sholat sunnah semalam suntuk. Nah, ketika di zaman Umar bin Khattab ada namanya sahabat Sulaiman, ya, itu ketika di sholat subuh tidak ada sholat subuh, maka Umar tanya kepada Sulaiman, nah, tahu ya rumahnya Umar, maka ditanya, ya, ke rumahnya, disamperin, gitu, dilihat apakah ternyata Sulaiman ini ketiduran karena sholat sunnah semalam suntuk, kecapean. Nah, kamu tahu Sulaiman sesungguhnya sholat 2 rakaat subuh dengan berjamaah, maka lebih baik sholat sunnah semalam suntuk. Masya Allah. Ya, sholat sunnah semalam itu pakai handphone kita. Masya Allah. Ya, tarawih 8 rakaat aja, Masya Allah. Ya, sambil puasa poin. Apalagi semalam suntuk, ya. Tapi dengan sholat subuh 2 rakaat, maka mendapatkan daripada kebaikan lebih baik sholat sunnah semalam suntuk. Masya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana caranya untuk menyempurnakan iman kita? Maka
alim ulama sampaikan, kita perbanyak ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Dakwakan kebesaran Allah, kehebatan Allah. Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik, Allah Sami, Allah Alim, Allah Basyir. Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Ya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kalau kita tiap hari bicara kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, akan tertanam keyakinan kepada Allah. Yang yakin kepada dunia, jadi yakin kepada kampung akhirat. Ya. Dunia ini bukan maksud. Bahkan Allah katakan bahwa ayat dunia tidak mata'ul, dunia sedang permainan. Ya. Yang kedua, yang yakin kepada ma, jadi yakin kepada aman. Ya. Yang ketiga, yang yakin kepada makhluk, jadi yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya. Maka satu ketika ada seorang hamba Allah, yang satu orang ini miskin, ya, tapi dia ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu orang ini hidup dengan bergelimangan dengan kemewahan, kesenangan, tapi dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah panggil dua orang ini. Kemudian yang pertama, yang orang hidup dengan bergelimangan kemewahan, Allah perlihatkan daripada siksa neraka sekejap saja. Maka ditanya, wahai fulan, apakah kamu pernah mengalami kesenangan selama di dunia? Maka dikatakan tidak pernah. Lupa semua kesenangan dunia karena begitu dahsyatnya penderitaan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangankan apinya, Pak, baru asapnya mendidih otak kita. Itu baru asapnya, apalagi apinya. Saking dahsyatnya daripada siksa api. Kita setiap sholat berlindung kepada Allah. Allahumma ajibni minannar, Allahumma ajibni minannar. Kalau habis subuh 7 kali bacanya, ya, habis maghrib 7 kali. Kalau selain itu 3 kali. Dalam hadis seperti itu. Ya, habis subuh sama habis maghrib itu 7 kali dibacanya. Hari ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang orang ini hidup dengan kesusahan, penderitaan, tetapi dia ini takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah perlihatkan nikmat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sekejap saja. Maka ditanya, wahai fulan, apakah engkau pernah mengalami penderitaan sama di dunia? Maka kata orang tadi, ya Allah, aku tidak pernah mengalami kesusahan sama di dunia. Lupa pas semua penderitaan di dunia. Lupa. Karena apa? Melihat kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Lupa penderitaan di dunia. Ya. Bagaimana kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masya Allah. Kalau kita makan pisang aja, Pak, itu diriwayatkan katanya itu 60 tahun itu, Pak, makan pisang terus. Saking nikmatnya. Semakin makan semakin nikmat. Semakin makan semakin nikmat. 70 rasa. 1, 2, 70 rasa. Semakin nikmat. Sehingga orang ditegur sama wahai fulan, kamu nih makan pisang kok di sini terus kamu makan yang lain apa? Di dalam begitu banyak makanan enak. Emang saya sudah berapa lama makan pisang? Kamu udah 60 tahun makan pisang. Makan pisangnya 10 tahun gak terasa, Pak. Saking nikmatnya. Masya Allah. Bagaimana dengan isinya surga, Pak? Bidadari. Wah, puasanya bidadari ya. Masya Allah. Ini ya. Maka itu kan 70 rasa, Pak. Maka kata ulama, ada diceritakan mengenai kehidupan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan surga itu ada 100 tingkat. Ada 100 tingkat. Masya Allah. Maka hamba Allah yang dimasukkan Allah SWT dalam surganya Allah SWT dengan ridhonya Allah SWT, dengan rahmat Allah SWT, maka dia mendapat fasilitas di tingkat yang ke-10. Tingkat yang ke-10. Kalau tingkat ke-10, maka dia menikmati hidangan dalam surga di tingkat ke-10 tadi. Maka ada satu tetes jatuh air dari tingkat yang ke-11. Maka satu tetes ini jatuh kemudian ke dalam mulutnya orang tadi. Maka begitu nikmatnya daripada air tersebut. Maka dia tanya, ya Allah, ini makanan apa begitu nikmatnya Allah? Itu makanan
orang-orang yang setingkat di atas kamu surganya. Masya Allah. Lalu punya amalan neraka. Punya amalan apa mereka ya? Sehingga begitu mereka ini punya kehebatan seperti ini. Itu sama kamu, cuma beda satu subhanallah saja. Allah. Beda satu subhanallah saja, Pak. Maka tingkat surganya berada di satu tingkat di atas orang tersebut. Masya Allah. Nah, kita bukan berpas tapi itu khairat, Pak. Pada di Ramadan ini berlomba-lomba untuk kebaikan. Ya. Masya Allah. Yang mana pahala wajib menjadi 70 kali. Pahala sunnah menjadi wajib. Jangan sampai tertinggal satu pun amal di bulan Ramadan ini. Karena ini 11 bulan ke depannya akan menentukan Ramadan akan datang. Ya. Masya Allah, bagaimana masalah. Maka dengan sempurna iman ini kita akan mudah mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak dalam amal itu, dalam baca Quran nikmat, dalam zikir nikmat, dalam sholat nikmat, Masya Allah. Ya, dalam sedekah nikmat, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Maka para sahabat itu saking nikmat dalam amal itu sehingga nggak terasa. Sholat tahu-tahu sampai menjelang adzan subuh. Sahabat yang kena panah kakinya lagi sholat dicabut panahnya nggak terasa. Saking ngejatnya dalam amal. Terus, aina Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis dikatakan barang siapa yang memberi makan minum walaupun air selisih susu atau sebutir kurma, maka Allah berikan jaminan dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini hadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi mari kita sama-sama kita untuk meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan iman dan takwa ini akan menuju ke ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, menuju dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita untuk sama-sama fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Jangan puas apa yang sudah ada, jangan puas apa yang sudah ada. Kita terus lagi tingkatkan lagi. Alinkan Allah Subhanahu Wa Taala karena umat hari ini telah dilanda berbagai penyakit. Pertama penyakit syirik, maka obatnya kalimat la ilaha illallah. Yang kedua penyakit bid'ah, beramal tidak cara Nabi, obatnya Muhammadur Rasulullah. Beramal dengan cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga penyakit fasad dan munkar, maka obatnya sholat, khusyuk, wudu. Yang keempat penyakit goplak. Penyakit apa? Dorongan jahulan, bodoh dan jahil, maka obatnya ilmu. Ya. Kemudian yang keempat penyakit goplak, lalai, maka obatnya zikir. Ya. Zikir Rasulullah. Kemudian penyakit nafsi, maka obatnya adalah bagaimana ikramul muslimi, saling memuliakan. Kata Nabi, belum sempurna iman di antara kalian sebelum mencintai saudara muslim sebagaimana mencintai diri kamu sendiri. Masalah. Bagaimana yang menunaikan ayat saudara muslim, maka lebih baik 10 tahun iktikaf. Satu malam iktikaf dijauhkan dari neraka 3 hari. Satu kali antara bumi dan langit. Masya Allah. Maka sehingga asbab ada sahabat yang ikram menjamu makan daripada sahabat yang lain walaupun dia kesusahan, sehingga turunlah ayat Al-Quran. Ya, sebelum muncul dan turun ayat tersebut, asbab dia memberikan jamuan kepada para sahabat yang ditakanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, sekarang kita ada tamu. Siapa yang siap menjamu tamu ini? Saya, Rasulullah. Dia pulang ke rumahnya. Padahal punya makanan buat anak istrinya doang. Dia musyawarah, udah nih, pokoknya lampu matiin. Ya, anak-anak kita tidurin. Nanti tamu kita undang. Jangan nyalain sebelum tamu selesai makan. Masya Allah. Ternyata tamu juga pura-pura doang menjamunya. Ya, maka asbab daripada ikram memberikan jamuan makan kepada sahabat tadi, sehingga asbab menuju turunnya ayat Al-Quran. Masya Allah. Saking besarnya pahala daripada memberi daripada sesama. Bahkan ada satu kisah seorang pelacur yang memberikan minum, ya, yang minum anjing dalam kehausan,
maka dengan rahmat Allah, dengan ridha Allah terima amalnya, maka Allah masukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, seorang pelacur memberi minum anjing, ya kan? Apalagi kalau kita memberi orang-orang soleh, Pak. Kita nih orang soleh memberi orang soleh, masya Allah, Pak, nggak terbayangkan lagi, Pak. Dan mudah-mudahan yang mulia apa yang Bapak berikan ya, kontribusinya dalam masjid ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda, dengan rezeki yang berlipat ganda, dan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama untuk kita ini saling berbagi, saling mengingatkan, saling mengajar, masya Allah. Pentingnya kehidupan setelah kematian. Kemudian yang dua lagi penyakit yang kelima itu penyakit apa? Penyakit riya sum'ah sombong. Maka obatnya apa? Ikhlas. Obatnya ikhlas. Ya, semata-mata mencari Allah Subhanahu wa taala. Maka memang istighfar. Yang pertama. Yang terakhir Pak, yang terakhir. Penyakit umat yang terakhir adalah hubbu dunia takut mati, panjang angan. Maka obatnya apa? Obatnya dakwah fisabilillah. Ya, masya Allah ya. Ada sahabat namanya Abraham bin Auf, Utsman bin Affan. Itu beliau ketika wafat punya aset hampir 10 triliun. Ya, hampir 10 triliun. Tetapi beliau ini tidak pernah meninggalkan perjuangan dakwah. Tidak pernah meninggalkan perjuangan agama. Bahkan beliau dimasukkan dalam golongan Asyarul Basyarah, 10 para sahabat yang dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun punya kekayaan, tapi dengan kekayaan tidak menghalangi dia untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lainkan Allah Subhanahu wa taala benar-benar beri kepahaman kepada kita, kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan korban diri harta waktu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan perjuangan, dengan pengorbanan Islam akan jaya, Islam akan sukses. Bagaimana para sahabat di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 2/3 dunia ini telah tunduk di bawah kekuatan umat Islam karena umat Islam mengamalkan 2 perintah, 2 amalan. Apa itu amalannya? Apa itu perintahnya? Perintah ibadah dan dakwah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini Pak. 2 perintah ini dijalankan oleh para sahabat sehingga 2/3 dunia telah tunduk di bawah kekuatan umat Islam. Negara superpower, negara Romawi, Persia, Rum telah jatuh di tangan umat Islam. Dunia menjadi hina di depan para sahabat. Permata-permata menjadi mainan para sahabat. Mahkota-mahkota menjadi mainan para sahabat. Nggak terkesan dengan dunia. Karena sahabat ini mindsetnya bagaimana? Akhirat. Bagaimana kubur, mahsyar, mizan, sirat, surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Baik datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahannya semoga Allah tidak dan juga berbuat saya. Saya mohon maaf kepada sekalian. Mohon ampun kepada segala astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum